bapak-bapak yang lain mungkin saya tidak sebut namanya, tetapi bahagia sekali Bapak bisa hadir di Panti Asuhan Ebenezer. Juga Pak Agus, saya pasti kenal karena murid saya dulu. Ya, bisa datang saat ini. Terlebih dahulu mohon maaf Pak, seperti Bapak datang ke rumah waktu beberapa hari yang lalu akan berkunjung ke panti, saya bilang Bapak silahkan. Kami senang sekali Bapak bisa berkunjung, hanya anak-anak hanya sedikit yang ada. Sebenarnya jumlah mereka ini 55 orang, tetapi karena diantaranya ada yang tamat SMP akan melanjutkan ke SLTA di Pertanian Singkawang. Ada yang melanjutkan ke SMA di Landak. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami kenapa kita semua ini pakai tutup mulut, karena kondisi saat ini ada corona. Jadi mereka yang punya anak-anaknya beberapa orang khawatir kalau ada di tempat ini, terus mereka minta keponakannya, anaknya dipindahkan ke Landak. Tapi seperti nyanyian yang baru saja adik-adik nyanyikan, ya, bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, tim Cahaya Terantai yang saya muliakan, terima kasih dalam kondisi yang begini sulit. Bapak Ibu sebagai pemerhati peduli dengan kondisi anak-anak yang mengalami kesulitan. Saya sungguh muliakan perbuatan Bapak dan Ibu ini. Kami pasti tidak bisa membalas, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu yang sudah selain meluangkan waktu datang mengunjungi kami, juga membawa berkat oleh-oleh kepada kami di sini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Kemudian sampaikan salam kami kepada grup Cahaya Teratai. Terima kasih untuk segala pemberian kasih yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami sambut dengan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga pertemuan kita ini bukan hanya kali ini. Untuk seterusnya, kami tetap mengharapkan kunjungan Bapak Ibu. Kalau bukan Bapak Ibu, siapa lagi yang peduli dengan masyarakat rakyat Indonesia seperti terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Bapaklah perpanjangan tangan dari negara yang membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga bukan mampu, tetapi kami punya satu panggilan hati nurani untuk membina anak-anak yatim piatu. Beberapa orang di sini yatim piatu, anak yatim, anak piatu ditinggal ibu, ditinggal ayah dan ibu. Bapak ibulah orang tua mereka. Sayalah orang tua mereka, pengurus inilah orang tua mereka. Mereka perlu dibina. Kami punya visi dan misi akan membina mereka untuk menjadi orang yang berkarakter baik, memiliki kualitas pendidikan, dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, dan bagi negara. Itulah moto kami Panti Asuhan Ebenezer ini, supaya kami terus bisa melanjutkan. Panti ini sudah berdiri 47 tahun yang lalu. Tahun 1973 sampai hari ini sudah banyak, kalau istilahnya menelurkan, melahirkan anak-anak yang sudah bisa sebagai guru, sebagai bidan, sebagai perawat, bahkan sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi
kami merasa bangga dengan anak-anak ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah Hosana, ada yang ke SMA. Nah, doakan mereka, karena kami juga selain membutuhkan biaya makan untuk mereka, perlu biaya pendidikan supaya mereka terus dapat menikmati pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, demikian saya sampaikan. Pengurus yang hadir saat ini ada 4 orang. Saya sebagai pimpinan atau ketua panti asuhan ini. Kemudian ada Ibu Hana, itu beliau itu bendahara. Jadi kami satu pintu. Istilahnya ada berkat kita, beliau yang pegang keluar masuk keuangan. Jadi 2 Pak Penginjil Minus dan Bu Sumiati ini pengasuh harian. Jadi mereka selalu mengawasi anak-anak di sini. Kalau saya keluar masuk untuk mencari berkat dana untuk keperluan mereka setiap hari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kami sudah bekerja sama dari sejak 1991, 29 tahun bekerja sama dengan baik. Kami tetap menjaga kasih persaudaraan, kerjasama yang baik, ya, supaya pekerjaan Tuhan ini terus dapat melanjutkan. Demikian Pak. Kalau ada yang Bapak atau Ibu yang ingin silakan. Kami nyanyi satu lagi, ya Pak ya. Ya. Ada satu nyanyian mengatakan gini. Tuhan tidak pernah janji langit itu harus selalu biru. Kadang-kadang mendung hitam, kadang-kadang gelap, guntur, petir, atau jalan yang kita tempuh tadi lecet enggak Pak? Dan bukan lagi Pak ya. Tuhan tak pernah janji jalan kita selalu merah, tetapi Dia berjanji untuk menyertai. Terus satu kornya saya sangat senang, saya tanamkan kepada anak-anak ini. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau Pak Agus tahu siapa saya. Saya Pak sebagai guru saya tegas. Kadang-kadang garang, tapi tidak pernah untuk menjatuhkan, tapi mengangkat anak-anak. Dari bapaknya saya ajar sampai kepada anaknya. Ya, kerja ya. Jadi saya mengajar mengabdi 35 tahun di sekolah ini. Sekarang saya pensiun 6 tahun. Jadi saya bahagia bisa melayani. Tuhan tak pernah janji. Coba yang berdua ya. Yos, keluarkan suaranya. Tuhan tak 1, 2, 3. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Ya. Ini Pak, ada satu pengalaman. Ibu pengasuh datang pada saya, Bu, beras hanya ada untuk 2 hari lagi. Beras kita akan habis katanya. Anak-anak kan sedang bertumbuh mau masak banyak. Saya bilang, ya, kita berdoa. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini.
Terus besoknya kok ada yang lewat, nggak tahu dia mau kemana. Ini panti asuhan ya. Saya boleh sumbang 2 karung beras yang 10 kilo, bawa 2 kotak ini. Saya bilang, yang datang itu manusia biasa, tetapi diutus oleh Tuhan datang ke tempat ini. Saya bilang ya, kita cukup. Dan hari ini luar biasa, kami cukup untuk beras. Sampai saya katakan dengan Pak Angat Ratai, Pak, kalau bisa Bapak berkunjung, nggak usah kali ini bawa beras, karena beras ada Pak Atong dan rombongan kemarin kasih beras. Anak-anak libur takutnya beras itu lama-lama berkutu gitu kan. Jadi ya Pak, kan, Bu katanya, jadi bisa kita kalau minyak lebih tahan. Jadi saya bilang tiap hari kalau kita rajin berdoa, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlu. Nah itu dari saya Pak. Silakan kalau ada nasihat pesan dari Bapak Ibu untuk anak-anak, silakan. Sampai kita mantap banget. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ya. Nah, biasa ini bantuan dari para donatur juga. Iya. Kami hanya sedang menyampaikan aja. Iya. Mudah-mudahan memberkati kita semua. Untuk adik-adik kita, adik-adiknya belajar. Iya Pak, kita jawab. Berguna bangsa negara kita. Amin. Itu saja. Apa kata pesan Bapak? Rajin-rajin. Ya. Jadi anak yang takut akan Tuhan. Ya itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam kami buat tim atau grup Cahaya Teratai. Tuhan memberkati. Serah terima Pak. Ya, yang menerima ini ayo olive. Ini olive. Ya, salah satu. Lina ambil fotonya. Ini saya perlu abadikan. Ini Pak dari umur 3 hari dia ditinggal mamanya, sekarang bapaknya pun sudah meninggal. Ya. Jadi berat kali Pak. Nah saya dulu ini. Silakan ambil foto. Terus satu ini anak saya marah yang dokter itu, mama takut. Bini. Kenapa? Endra sama. Oh iya. Oke. Sekarang ini olive itu dari berat. Ambil fotonya. Ya sini lihat. Enggak kena kayu tak? Enggak. Kena tiang tuh. Kenal semua Pak ya? Saya kan sini Bu. Iya, yang kemarin saya ketemu. Ya dulu kan kawan saya main Main bola. bola ya. Ada saya itu Hanwal hatinya kan. Iya. Endra rencananya bulan ini harus pindah ke Mempawah. Membalangi. Ya, Mempawah. Nanti kalau sebab kalau jaksa itu kan harus pindah-pindah. Ya, terima kasih. Nasihatnya dong Pak. Kawannya anak-anak sekolah. Jadi Pak Agus lewat ini ya beliau ini ya. Jadi inilah Pak lokasinya. Dia sana asrama putra, sana dapur. Ini ruang makan. Boleh titip doa. Ada satu hal yang perlu sekali saya untuk asrama putra tuh WC-nya roboh. Nah itu doakan ini.
mudah-mudahan ada berkat Tuhan, kami akan segera perbaiki. Ada disiapkan di depan, tapi kalau malam susah ke sana Pak. Jauh. Jadi itu yang mau kami, ya. Tapi ini bukan minta, tapi didoakan supaya tempat ini, ya. Amin. Jadi selanjutnya mau kemana?